Acara ini dipersembahkan oleh Kami selalu melihat perkembangan di sekitar. Dengan tekad yang kuat, kami mengepakkan sayap lebih luas demi memperkokoh Timur Jawa untuk menjadi salah satu poros utama ekonomi Indonesia. Seiring bertambahnya umur, komitmen kami adalah memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam setiap layanan perbankan yang terus berkembang seiring kebutuhan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Latif, Direktur Eksekutif Yayasan Nurul Hayat. Selamat menjalankan ibadah puasa kepada pemirsa sekalian. Di dalam ayat-ayat tentang perintah puasa, kita tahu dalam surah Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187 ada ayat yang menurut kita semua membacanya seperti terpisah dari ayat-ayat puasa. Kalau kita kaji di ayat 183, kita tahu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diperintahkan atas kalian berpuasa. Di 184, Allah SWT menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang tidak sanggup berpuasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Di ayat 185 Allah SWT juga mengajarkan tentang kapan kita harus berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau sudah melihat bulannya, maka hendaklah kalian berpuasa. Di ayat 187 Allah juga berfirman tentang bahwa di malam hari kita boleh makan, boleh berhubungan suami istri. Uhilla lakum lailatas syami rafatu ila nisaikum. Akan tetapi di ayat 186 seakan-akan secara tersurat tidak menjelaskan tentang Ramadan. Allah SWT berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu tentang aku, maka jelaskan kepada mereka bahwa kami dekat. Menurut ulama, salah satunya Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau menjelaskan, justru di ayat 186 ini Allah ingin menjelaskan keistimewaan orang yang berpuasa. Ketika seseorang telah menunaikan puasanya, walitukabbirullaha ala mahadakum, mereka mengagungkan Allah SWT dalam ibadah puasanya, dalam qiyamnya, mereka mengagungkan Allah SWT, lalu muncul rasa syukurnya dalam hari-hari mereka berpuasa itu, maka mereka layak menyandang status yang sangat istimewa dari Allah SWT. Allah memberikan gelar kepada mereka sebagai ibadi, sebagai hamba-hambaku. Kata hambaku ini sangat istimewa, saudaraku sekalian. Kalau kita mendapati kata hambaku di dalam Al-Quran, selalu berkonotasi tentang keadaan bagaimana Allah itu sayang sekali kepada yang disebut itu. Selalu mengkonotasikan suasana di mana Allah itu cinta, merahmati, bangga kepada hambanya. Misalkan kita temukan dalam ayat ketika Allah menjelaskan peristiwa setan, iblis yang diusir. Lalu iblis mengancam akan menyelewengkan manusia, akan menjatuhkan manusia. Lalu Allah membela kita. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku ini, setan kamu tidak sanggup menguasai mereka. Tidak akan sanggup menyelewengkan mereka. Di ayat yang lain Allah SWT ketika ada seorang hamba yang mereka sudah susah payah melakukan ketaatan, tapi kadang masih jatuh pada kemaksiatan, Allah masih kemaksiatannya tidak dilihat sebagai kemurkaan oleh Allah SWT. Kesedihannya, rasa gelisahnya saat habis melakukan maksiat, itulah yang diapresiasi Allah SWT. Allah SWT berfirman, Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim. Allah menyebut lagi, katakan kepada hambaku yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Saudaraku sekalian, di ayat 186 ini kembali Allah kemudian mengkonotasikan atau mengajak atau menyebut kita sebagai hamba. Ya, Allah SWT berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah aku dekat.
Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, orang yang berpuasa, siangnya puasa, malamnya qiyam, membaca Al-Quran, menahan hawa nafsunya, maka dia akan mendapatkan gelar tertinggi sebagai seorang hamba Allah SWT, dan dia layak nanti disapa oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kenikmatan besar buat kita ketika kita diakui, diklaim, sisi kemanusiaan kita diabaikan oleh Allah. Justru yang diangkat oleh Allah adalah sisi kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya yang dirahmati dan dicintai. Mudah-mudahan Ramadan mengantarkan kita kepada kondisi makom kedudukan seorang hamba yang dicintai dan dirahmati Allah SWT. Saya Heri Latif, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Kami selalu melihat perkembangan di sekitar. Dengan tekad yang kuat, kami mengepakkan sayap lebih luas demi memperkokoh Timur Jawa untuk menjadi salah satu poros utama ekonomi Indonesia. Seiring bertambahnya umur, komitmen kami adalah memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam setiap layanan perbankan yang terus berkembang seiring kebutuhan masyarakat.